Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara memiliki jejak peradaban yang tertua di Kalimantan Barat, yakni Kerajaan Tanjung Pura, dan beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota dari mulai Negeri Baru ke Sukadana di abad ke-15, kemudian pada abad ke-17 berpindah ke Sungai Matan, yang kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Matan, selanjutnya menghulu ke Indralaya dan Sungai Kayong. Dari perjalanan tersebut, kelak menurunkan beberapa kerajaan, diantaranya adalah Kerajaan Simpang Matan yang saat ini berada di Kecamatan Simpang Hilir dan Kerajaan Matan Tanjung Pura yang saat ini berada di Kabupaten Ketapang, serta hubung kait dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai alur sejarah Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya berdasarkan dari sumber manuskrip dan temuan arkeologi sebagai penanda utamanya. Kerajaan Tanjung Pura pertama kali diperintah oleh Manggalawardhani Dyah Suragarini yang merupakan seorang utusan dari Kerajaan Majapahit. Penanda utama yang memperkuat hal ini adalah Prasasti Jiu dan Waringin Pitu di Jawa Timur, serta Candi Negeri Baru yang berada di Kabupaten Ketapang. Selain itu, terdapat kompleks makam tua di Keramat 7 dan 9 yang diidentifikasi sejaman dengan masa kepemimpinannya. Selanjutnya pada masa Prabu Jaya di abad ke-15, Kerajaan Tanjung Pura berpindah ibu kota dari Negeri Baru di Ketapang ke Sukadana yang selanjutnya disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana. Berdasarkan dari catatan manuskrip kuno bahwa pemimpin yang pernah memerintah di Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana adalah Prabu Jaya, Baparung, Karangtunjung, Sang Ratu Agung, Panembahan Bandala, Pangeran Anom, Panembahan Air Mala, Panembahan Baroh, Panembahan Giri Kesuma, Ratu Mas Jaintan, dan Panembahan Giri Mustika. Gelar Sultan sudah dipakai sejak Raja Karangtunjung. Ia bergelar Sultan Ali Aliuddin. Hal ini menandakan Islam sudah wujud sejak abad ke-15 di Kerajaan Tanjung Pura. Masuknya Islam di Kerajaan Tanjung Pura sudah dimulai sejak masa Sunan Ampel yang kelak dilanjutkan oleh Sunan Giri dan para muridnya. Jejak peninggalan Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana tua kebanyakan adalah situs kompleks makam, di antaranya adalah yang pertama, makam Panembahan Air Mala yang terletak di sebuah bukit desa Gunung Sembilan. Nisan pada makam ini terbuat dari batu putih berukir halus dengan motif suluran dan bunga dengan langgam kerawing Demak Tralaya. Makam ini telah berusia 462 tahun sejak mangkatnya Panembahan Air Mala pada tahun 1562 Masehi. Yang kedua, kompleks makam Tok Mangku yang terletak di Bukit Peramas, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana. Ketuaan dan kekhasan pada makam di komplek ini memberikan pemahaman bahwa ini bukan makam orang biasa. Ditambah lagi makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana tua masih beberapa yang belum diketahui, sehingga terbangun dugaan bahwa pada kompleks makam ini adalah bagian dari makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana yang belum dapat teridentifikasi. Yang ketiga, makam Keramat Pulau Datuk yang terletak di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana. Dalam sebuah sumber Eropa yang dicatat oleh George Muller tahun 1822, ia menyebut makam tersebut adalah makam para pembesar agama, yakni Syekh Muhammad, Syekh Ali, dan Syekh Husin.
Jejak arkeologi yang ada di sekitar makam tersebut menjadikan kekhasan dan ketuaan. Misalnya saja ditemukan bata merah yang identik dengan bata yang berada di komplek makam Tok Mangku serta makam Panembahan Air Mala. Yang keempat, makam keramat Gunung Lalang yang terletak di Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana. Berdasarkan dari sebuah catatan kuno bahwa Panembahan Baroh yang bergelar Sultan Mustafa Izzuddin meninggal dan dimakamkan di Bukit Lalang pada tahun 1590 Masehi, serta Giri Mustika yang bergelar Sultan Muhammad Safiuddin yang meninggal serta dimakamkan di sini pada tahun 1677 Masehi. Yang kelima, kompleks makam Raja Riau yang terletak di Dusun Tanjung Belimbing, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana. Bentuk dan corak nisan makam Raja Riau memiliki langgam yang berbeda bila kita perbandingkan dengan nisan di masa peradaban Tanjung Pura Tua atau Sukadana Baru. Namun, dapat disimpulkan sementara bahwa makam ini berhubung kait dengan periode akhir masa Kesultanan Matan. Selanjutnya, di Sukadana juga terdapat tinggalan sejarah pada masa kerajaan Sukadana Baru atau New Brussels yang dibawa oleh Tengku Akil dari kerajaan Siak. Di antaranya adalah kompleks makam Tengku Akil dan bekas rumah wakil Panembahan yang terletak di Kampung Dalam, Sukadana. Kemudian dalam satu kompleks yang berdekatan terdapat bekas tangsi militer, bekas gudang garam, bekas kantor asisten residen yang dibangun pada tahun 1831 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tangsi militer Belanda ini sebagai bukti masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Sukadana serta menjadi saksi sejarah perjuangan di masa Perang Kedang tahun 1914 dan Perang Belangkait di Kerajaan Simpang Matan tahun 1915 Masehi melawan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di tengah kota terdapat gedung SDN 01 Sukadana yang konon dibangun pada zaman Belanda, bekas dam air Belanda di Tanah Merah, bekas benteng Belanda di Pulau Dato, serta komplek makam Tengku Abdul Hamid di Simpang 4, dan masih ada beberapa situs lain yang berada di Sukadana yang belum teridentifikasi. Selanjutnya, pergeseran kerajaan Tanjung Pura era Sukadana ke Sungai Matan tentu memiliki sejarah dan jejak peninggalannya. Ibu kota Kesultanan Matan pertama kali ditempati oleh Gusti Zakarnegara atau Sultan Muhammad Zainuddin. Sebelumnya Kesultanan Matan dirintis pertama kali oleh Panembahan di Baroh dan dilanjutkan oleh anaknya yakni Giri Kesuma, kemudian Giri Mustika, serta Mangkubumi yakni Pangeran Anom. Ketika Matan telah siap, maka selanjutnya Sultan Muhammad Zainuddin bertahta atas Kesultanan Matan secara resmi. Adapun Raja Kesultanan Matan yang pernah memerintah di ibu kota Matan adalah Sultan Muhammad Zainuddin, merhum Ratu, dan Sultan Aliuddin. Pada masa penerusnya yakni Sultan Mu'azzidin atau Girilaya, ia memindahkan ibu kota ke Negeri Laya atau yang saat ini dikenal dengan nama Sandai. Maka di Sandai hari ini juga terdapat beberapa situs penting, yakni makam di sebuah bukit yang terletak di kota Sandai dan makam dengan zirat bata merah di Bukit Meranse. Selanjutnya di masa Sultan Ahmad Kamaluddin ia memindahkan ke Muara Kayong, hingga kemudian Sultan Matan yang terakhir yakni Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin yang wafat pada tahun 1829 Masehi. Setelah Sultan Muhammad Jamaluddin wafat, selanjutnya Pangeran Adi Mangkurat atau yang dikenal dengan nama Gusti Mursal bin Ibnu Iranata naik tahta dan kelak penerusnya menamai kerajaan dengan nama Matan Tanjung Pura yang saat ini peninggalannya adalah Keraton Mulyakerta di Kabupaten Ketapang. Kembali pada masa Kesultanan Matan Tua yang saat itu berada di Sungai Matan, saat ini masuk Desa Matan Jaya dan Lubuk Batu.
pada saat ini masih dapat dijumpai beberapa temuan arkeologi sebagai bukti pendukung bahwa Kesultanan Matan dahulunya pernah eksis di daerah ini, dari mulai komplek makam Raja-Raja Matan dan Said Kubra yang ada di dusun Matan Dalam. Di komplek makam ini terdapat 3 cungkup. Paling depan terdapat cungkup dengan nisan tipe gada berbahan batu andesit. Kemudian berjarak 7 meter terdapat cungkup kedua yang dibangun pada tahun 2022. Di sini terdapat jirat makam menggunakan bata merah, namun kondisinya sudah rusak parah. Diduga kuat, 2 makam tersebut adalah makam Sultan Matan, yakni Pangeran Mangkurat atau Sultan Aliuddin dan Pangeran Ratu. Kemudian jarak 10 meter terdapat cungkup ketiga. Di cungkup ini terdapat nisan bertipe Aceh. Kondisinya rusak, terutama nisan bagian kepala. Pada cungkup ketiga ini adalah makam Said Kubra atau Habib Hasim bin Yahya. Tidak jauh dari komplek makam tersebut terdapat batu berbentuk lesung. Lokasinya di belakang rumah warga. Menurut masyarakat setempat, batu tersebut merupakan lesung bekas penumbuk bedak Putri Sultan. Namun berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa benda tersebut adalah umpak tiang seri keraton. Umpak merupakan unsur penting yang berfungsi sebagai penyangga tiang pada bangunan berkonstruksi kayu. Umpak yang ditemukan di sini ialah penyangga tiang seri utama dari Keraton Matan Tua. Hal ini dikuatkan dengan temuan fragmen keramik, bata merah, gerabah, tembaga, dan benda kuno lainnya yang ada di sekitar lokasi. Tidak jauh dari umpak tiang seri keraton, kolam laut ketinggalan juga ditemukan. Jaraknya hanya sekitar 70 meter. Panjang kolam laut ketinggalan adalah 80 meter dan lebar 68 meter atau 5.440 meter persegi. Kolam laut ketinggalan menghadap ke utara sebagai pintu masuk air yang mengalir dari Gunung Matan. Kemudian di sebelah selatan terdapat outlet atau pintu air keluar selebar 2 meter. Sayangnya saat ini kondisi situs kolam laut ketinggalan sangatlah memprihatinkan. Sebagian besar telah beralih fungsi sebagai pemukiman dan kebun warga, sehingga sebagian dari struktur situs ini sudah tidak utuh lagi, terutama tanggul bagian selatan. Selanjutnya tak jauh dari kolam laut ketinggalan juga terdapat kompleks makam tua dengan tipe nisan Singapura atau Tumasi abad ke-19 yang belum diketahui identitasnya. Saat ini sekitar makam tersebut dialihfungsikan oleh pemilik tanah yang baru menjadi kebun sawit dan kopi. Kondisi nisan tersebut sangat memprihatinkan. Saat tim ahli cagar budaya bersama pegiat sejarah melakukan peninjauan pertama kali ke lokasi ini, sungguh menyayat hati. Sebab sebagian tiang nisan sudah patah akibat kelalaian, bahkan beberapa terbenam ke dalam tanah. Selanjutnya makam tipe Aceh yang berada di sebuah bukit yang tak jauh dari kompleks warga. Pada tahun 2019, peneliti dari BPCB Kalimantan Timur datang ke sini. Hasil identifikasi para peneliti bahwa makam dengan nisan tipe Aceh tersebut adalah abad ke-17. Dugaan sementara makam tersebut berhubung kait dengan seorang tokoh bernama Ratu Soraya atau Ratu Surya Kesuma. Ratu Soraya merupakan istri dari Sultan Tengah yang berasal dari Kesultanan Brunei. Ratu Soraya adalah bibi dari Sultan Zainuddin yang merupakan Raja Matan pada masa itu. Sang ratu merupakan anak Panembahan Giri Kesuma, yaitu Raja Tanjung Pura era Sukadana. Selanjutnya terdapat makam berbahan batu karang yang juga ada di Matan. Jika dilihat dari keletakan makam yang berada di atas bukit, maka yang dimakamkan di sini bukanlah orang biasa. Diduga ini merupakan makam salah satu pembesar kerajaan Matan yang masih belum teridentifikasi. Di sekitar lokasi, warga Matan pernah menemukan gelang kronong berbahan emas murni. Gelang tersebut ditemukan warga ketika ia berladang. Sayangnya barang tersebut telah dijual. Selanjutnya terdapat kompleks Keramat Sekusur yang merupakan kawasan cagar budaya yang sangat penting bagi keberlangsungan sejarah Kesultanan Matan.
Hal ini dikuatkan dari sumber-sumber manuskrip kuno bahwa Sekusur pernah menjadi ibu kota Kesultanan Matan pada masa Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Zakarnegara, yaitu Sultan Matan yang memerintah pada tahun 1689 hingga 1732 Masehi. Di sini terdapat beberapa makam, di antaranya adalah yang pertama, makam berbahan batu berbentuk pipih tipe Singapura atau Tumasi yang masih belum teridentifikasi. Yang kedua, makam dengan nisan kayu agak lebar, berusia tua namun dengan kondisi yang sudah rusak. Nisan ini diduga kuat adalah makam Ratu Keraton, yakni istri dari Gusti Mahmud atau yang bergelar Panembahan Anom Suryaningrat, Raja Simpang Matan kedua. Yang ketiga, makam dengan nisan tipe gada dengan bentuk segi 8 saat ini dicat warna kuning. Nisan dengan ukiran bermahkota ini diduga kuat adalah makam Gusti Zakarnegara atau Sultan Muhammad Zainuddin sebagai Sultan Matan pertama. Yang keempat adalah makam lain yang berada di sekitar lokasi Sekusur. Di Desa Matan Jaya selanjutnya terdapat kawasan Simpang Keramat yang terdiri dari beberapa situs. Di antaranya adalah Kompleks Makam Raja-Raja Simpang Matan, Meriam Bujang Koreng, bekas masjid dan bekas eks-kraton, serta beberapa makam lain yang terdapat pada sekitar kawasan ini. Situs Simpang Keramat ini menjadi kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting sebagai pondasi awal berdirinya Kerajaan Simpang Matan pada tahun 1744. Pendiri Kerajaan Simpang adalah Pangeran Ratu Agung Kesumaningrat. Ia adalah anak dari Pangeran Ratu dan sekaligus cucu dari Sultan Muhammad Zainuddin, yakni Raja Kesultanan Matan pertama. Pangeran Ratu Agung Kesumaningrat membangun negeri Simpang dan wafat pada tahun 1814 Masehi. Beliau dimakamkan pada Kompleks Makam Simpang Keramat. Putra mahkota yang menggantikannya adalah Panembahan Gusti Mahmud yang meninggal pada tahun 1845. Selanjutnya, ia digantikan oleh putranya, yakni Panembahan Gusti Muhammad Rum hingga tahun 1874. Dan selanjutnya Gusti Panji menggantikannya yang memerintah hingga tahun 1911. Dan kesemuanya dimakamkan pada Kompleks Makam Simpang Keramat. Pada tahun 1911 hingga 1915, Kerajaan Simpang terlibat dalam Perang Belangkait dengan Belanda. Kondisi ini menyebabkan ibu kota kerajaan berpindah dari Simpang Keramat ke arah hilir, yaitu Teluk Melano. Pada periode ini, Kerajaan Simpang diperintah oleh Panembahan Gusti Rum, yakni adik dari Gusti Panji. Ia memerintah dari tahun 1911 hingga 1942 dan kemudian dilanjutkan oleh putra mahkotanya, yaitu Panembahan Gusti Mesir dari tahun 1942 hingga 1943. Setelah Panembahan Gusti Rum dan Gusti Mesir menjadi korban fasisme Jepang, maka untuk mengisi kekosongan, Gusti Mahmud sebagai Mangkubumi menjalankan pemerintahan sementara hingga tahun 1956. Setelah kemerdekaan terjadi vacuum of power pada Kerajaan Simpang hingga akhirnya pada tahun 2008 dilantik kembali Gusti Ibrahim sebagai Raja Sehari. Lalu ia menyerahkan tahta kepada Gusti Muhammad Mulia dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin II hingga tahun 2017. Selanjutnya Gusti Muhammad Hukma sebagai putra mahkota menggantikan ayahandanya sebagai Raja Kerajaan Simpang hingga saat ini. Adapun bekas peninggalan Kerajaan Simpang Matan di Teluk Melano diantaranya adalah lokasi alun-alun Kerajaan Simpang yang saat ini ada di Desa Teluk Melano. Tempat ini pernah beberapa kali menjadi sarana umum, saat ini menjadi lapangan multifungsi, tempat pedagang, UMKM, serta acara formal lainnya. Sebelah selatan dan timur terdapat pasar dan sungai Simpang. Di sungai ini menjadi urat nadi masyarakat Simpang dari hilir hingga ke hulu, mulai Desa Teluk Melano, Rantau Panjang, Penjalaan, Mata-Mata, Batu Barat, Lubuk Batu, Matan Jaya, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah utara seberang jalan, saat ini ada bangunan kantor pos.
Sebelum kantor pos ada, dahulu berdiri Keraton Simpang yang didirikan oleh Gusti Rom pada tahun 1911. Menuju ke arah utara sekitar 500 meter dari alun-alun terdapat makam Gusti Mahmud sebagai mangkubumi Kerajaan Simpang. Di samping makam Gusti Mahmud dahulu terdapat masjid tua yang sangat bersejarah, namun sayangnya masjid ini sudah dirobohkan dan dipindahkan. Kemudian berjarak 50 meter dari alun-alun ke arah barat, dulu berdiri rumah Panembahan Gusti Mesir. Pada masa kemerdekaan sempat berubah fungsi menjadi bioskop dan sayangnya lagi-lagi kembali dibongkar sehingga tidak ada lagi bukti bangunan bersejarah Kerajaan Simpang di Teluk Mano. Selain peninggalan di atas terdapat juga makam para ulama di masa Panembahan Gusti Rom, yaitu Mufti Majeman atau Mufti Muhammad Zaman yang ada di Desa Pemangkat dan makam guru beliau yaitu Tuan Alim Haji Muhammad Tahir bin Haji Muhammad Hasan di Pulau Kumbang. Peninggalan lainnya berupa cap kerajaan, payung, pedang, dan wayang simpang, serta masih banyak lagi peninggalan lainnya. Sayangnya peninggalan-peninggalan tersebut tidak terkumpul menjadi satu, sebab Kerajaan Simpang sekarang belum memiliki keraton ataupun museum khusus. Situs peninggalan lain yang berhubungan dengan Kerajaan Simpang diantaranya Kompleks Makam Bunga di kaki Gunung Sepuncak, yaitu merupakan makam dari Ki Anyang Samad dan Ki Julat Laji yang merupakan pejuang dari Perang Blangkait, dan makam Mok Robi yang ada di Tambang Amuk. Sementara di Pulau Karimata juga terdapat jejak sejarah yang tak kalah menarik. Jejak peradaban di Pulau Karimata sudah tercatat pada masa awal-awal Kerajaan Tanjung Pura. Bahkan di sana juga terdapat beberapa situs lintas peradaban, yakni dari zaman purba, seperti menhir di Gunung Keramat, prasasti batu kapal yang bertulis huruf Cina kuno di Pulau Serutu, bekas rumah Raja Tunku Abdul Jalil di Desa Padang, mercusuar zaman Belanda di Pulau Serutu, komplek makam tua bertipe Melayu Singapura, situs Totek, serta beberapa makam bertipe Aceh yang hingga saat ini masih dalam tahap penelitian. Situs purbakala lain di Kayung Utara diantaranya adalah menhir di Bukit Mandi Punai Durian Sebatang, situs batu cap di Desa Sedahan Jaya, dan Goa Nek Takun di Sukadana. Hingga saat ini, inventarisasi terhadap objek di Duka Jagar Budaya masih dilakukan. Maka suatu saat memungkinkan bahwa akan ada temuan-temuan yang akan terus berkembang. Di samping itu, keberadaan situs yang sangat beragam di Tanah Kayong juga membuktikan bahwa terdapat beberapa lapis peradaban di masa lalu yang dimulai dari Tanah Kayong. Maka wajar apabila Tanjung Pura pada masa lampau adalah menara gading bagi kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat. Dan hingga saat ini, hubung kain erat masih dapat dibuktikan, baik melalui catatan manuskrip, bukti arkeologi, dan bukti-bukti yang lainnya. Maka dengan hal tersebut, betapa pentingnya peran kita bersama untuk menjaga tinggalan-tinggalan bersejarah yang masih tersisa, agar terus dapat dilestarikan dengan harapan bahwa sejarah yang tertulis saat ini tetap bisa eksis dan tidak akan menjadi dongeng belaka. Dari sejarah masa lampau, kita ada hari ini dan sampai pada titik peradaban maju saat ini. Tentunya pencapaian hari ini tidak terlepas dari apa yang telah dicapai para nenek moyang kita di masa dahulu. Maka dari sejarah, banyak nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya untuk bekal melangkah maju di masa yang akan datang.